Udah itu aja. Jadi iya jadi itu ya. Di Wonosobo itu kan terkenal juga kawasan sentra musik Jawa Ibu. Iya, tapi saya nggak ke situ waktu itu. Kebetulan saya kenal sahabat dari saya orang ini di sana. Jagungnya bagus, jadi saya nggak di sana. Ambil panen Pak, Iya. tapi sudah diambil, memang nggak boleh panen saya. Nggak boleh ada rezeki dari situ. Covid, udah Covid berhenti saya nggak apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah sekarang bangkit lagi, pelan-pelan bangkit. Karena kalau nggak gitu, nggak mau tenggelam Pak. Iya, usia kita ini bagaimana bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu aja prinsipnya. Justru itu saya setiap bersolat berdoa. Iya, Kalau bisa sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, iya, iya. ada percontohan mengenai itu. Iya. Karena kalau tidak ada percontohan, Saya dukung, bagi yang nanti akan sangat sulit memperjuangkan. Iya, Ini tinggal selangkah lagi kita berjalan. iya betul. Sudah ada semua. Iya betul. Kita jalan aja ya. Ya. Oke lah Bu. Ya maaf ya Terima Pak. Kalau yang kasih. di Joko Karyanti gimana? Saya bangun di wakaf sama itu dikasih itu apa karena 2,8 hektar. Iya itu saya MOU saya ada kesempatan tahun ini. Di Joko Karyanti. Iya, tidak dari kedai maksudnya. Nah, saya bangun pesantren ini dia saya bangun lokasi di situ. Jadi petani sekitar itu yang menanam kita yang memberi penantu. Jangan menantu. Itu di bukan jabu. Macam-macam. Mau jual kacang kayak mau ubi kayak kita tampung supaya sudah hasil mereka. Biar aja. Apapun hasilnya, gitu. Iya, apapun hasilnya. Dengan tanah 250 hektar. 2 hektar. 2,8. 20.800 hektar. 2,8 hektar saja. 2,8 hektar. 2,8 atau 20.800 2 hektar? meter. Oh. 2,8 hektar. Oh, Di 3 hektar itu ya. 28.500 meter persegi. Ya, 28. Itu di sekitar masjid. Tidak jauh ke gunung saya bangun itu. Dan belum ada karena situ misionaris Kristen kan. Kami bangun di situ. Jadi ini pertemuan awal ya. Kita nanti kita berpikir tentang bagaimana cita-cita Pak Khairul bisa dilaksanakan. Ini kan sering. Nama iya. Iya kan. Ya. Bang Peta. Nanti pertemuan mau di mana ini kan masih Siap. banyak mau Iya. di sini kan kita Tidak ya, berapa. Iya, iya. Berapanya nanti Iya. nggak apa-apa. Nanti telepon saya. Mas, Iya. udah pesen? Ini Berarti di wanita. bawah kaki Gunung Sindoro Bu ya. Andai pun Ibu Ini tidak di pesan, sini, bentar. kita lewat online bisa. Ya, nanti kita bikin Jadi grup. kita nggak usah menunggu Ibu harus hadir. Nanti Bung juga masuk aja dari koperasi ya. Kenapa kali gini Pak? Berpikir Saya tentang bisa masyarakat banyak juga kan. Kita untuk membangun rakyat. Saya oke aja. Mau Ya, di sini. judulnya gini lah, kita menyamakan persepsi. Iya. Jadi sekarang kita tidak perlu mengatakan ini salah ini betul nggak. Nggak ada. Kita menggali Menurut saya. sejauh mana kita bisa menyamakan persepsi. Nah, pelan-pelan kita jalankan. Iya. Siap, siap. Nggak apa-apa. Kan Cuman yang penting Indramayu. Seandainya tokoh Indramayu bisa kita yakinkan bisa dia datang ke KDN, itu percontohan sudah sangat cukup. nggak apa-apa kalau yang aman itu enak orangnya. Sebenarnya akan orang aktivis kan tahu jadi sama Kalau KDM kita pegang tanda kutip ya, maka kita nggak usah DPR, langsung praktek kita. Itu sudah nggak apa. Ya, itu percontohan. percontohan. Dia di Indramayu, tapi nelayan dia khusus. Enggak masalah. Ya, sudah. Yang penting basis kita desa. Ya desa memang desa itu. Desa. Nanti bisa saya di gunung tapi jauh Jogja saya bisa di situ. Ya, kita mulai Jawa Barat. Iya. Nah, nyambung dengan KDN. Jawa Barat Nah, kan. nanti baru kita setting. Subang bisa saja Subang. Ya. Subang bisa. Subang bisa. Karena saya ada pembebasan para sektor kalau kita saya di situ. Ya bisa. Pabrik kertas. Iya. Sudah. Sudah 3 tahun ini lagi sektor lagi Sudah jalan. pembebasan. Jadi apa bisnis itu nanti coba kita sinergikan. Iya. Tapi tujuan utama kita adalah bagaimana mengeksiskan 4 profesi layan ini Iya. yang sampai detik ini dia dimarginalkan. Ya itulah tidak karena rakyat sudah diabaikan kan rakyat 10 tahun ini dibiarkan mereka masing-masing berjalan Ya. mereka pada mereka itu ujung tombaknya satu negara itu ya itu Itulah tulang masyarakat. punggung ekonomi rakyat Ya. Nusantara itulah. Kesejahteraan karena kan
satu negara itu apabila rakyatnya sejahtera jika ekonomi rakyat itu sudah bisa terpenuhi. Padahal terpenuhi itu sederhana saja kan. Indonesia ini kaya kan Pak sebetulnya. Tapi pemerintah kita tidak mikir Indonesia. Yang menghambat kita adalah birokrat kita birokrasi sendiri. kita yang berlomba sibuk diabaikan, petani-petani diabaikan untuk lomba negeri ini, tapi dibangunlah jalan infrastruktur yang enggak penting dulu. Dia untuk nyari kita. duit buat kelompok dia. Ya untuk mereka sendiri. Iya. Jadi kan Mohon maaf. tiap hari saya duduk lihat mall itu anak tadi dia bisa main di satu kafe. Sementara kita lihat orang Indonesia sedih banget. Saya kalau sudah duduk sedih banget. Ya Allah mereka masih butuh makan aja ngambilin masuk kelas ya kan. Sedih banget kayaknya gitu. Harusnya tidak ada lagi jadwal Jakarta ini. Karena tidak ada lagi yang dia dari sampah saja sudah kemarahan dari itu sudah. Tapi ternyata masih banyak. Ibu tahu nggak yang merusak struktur masyarakat kita sekarang? Iya. Politik uang dibiarkan merajalela. Oh iya makanya. Jadi sekarang ini orang yang kepilih bukan isi kepalanya, isi duitnya. isi kantongnya. Iya sekarang ini. Contoh. Itu yang terjadi. Sederhana. Tapi tidak ada satupun saya lihat di Republik ini bagaimana menyetop ini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bikin asal aja. Nah, inilah cara menyetop. Artis apa? Jadi dia cuma sekarang mencari suara. Iya sama gaji buta. Makanya saya kalau maju ke MPR itu susah-susah saya bilang, Pak jangan dipersulit, saya ketemu Bapak itu gajinya dari kami. Harusnya Bapak itu tidak duduk pakai jasa orang seperti ini. Karena katakan Bapak bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Nyambung kita ya, biar aja atau kota Negara kita mau bicara. Nyambung kita dengan ojol nanti bisa ke MPR, udah selesai. Jadi yang terjadi sekarang ini memang siapapun memang sudah salah. Tapi Iya. kita nggak bisa menyalahkan juga. Iya. Kondisi seperti itu. Saya sih Kalau Pak, kita salah menyalahkan aja nggak saya selesai bisa udah. ngumpulin masa. Karena sebenarnya saya juga Bang Suta tahu saya Iya. yang bikin band itu dari emak-emak militan itu saya, Mbak Nenok ganti tagar ganti presiden. Saya enggak jadi emak-emak militan aja. Nah, Ketika habis golongan Ahok. ini mama militer bisa juga untuk Tapi menggandeng ojol kebetulan tadi. ya sekarang ini kan yang memakai itu karena tidak ini kan jadi banyak amat biarin aja saya bilang. Ya. Itu kami murni ketika kejadian Ahok turun saya kumpul di Balairung, mulai dari utara, selatan, timur, barat, mak-mak semua kumpul di situ kita kasih makan. Kita sama-sama dulu Nenek Warisman, Penduduk Sukma, saya, Mbak Farira Iblis. Tapi seiring berjalan semua egois masing-masing, ya kan Pak? Semua mencari nama. Saya yang tidak mencari nama, karena saya pikir saya nggak penting dikenal oleh pemerintah. Saya ketemu Bang Anies, ketua ini, saya suruh hadir, Pak. Ini terus Pak Suka masuk hadir sekjen saya bilang gitu kan. Saya bikin barisan Forum Anies Nasional Network. Ketua umumnya saya, ketuanya penasihat kita orang-orang hebat semua. Bang Suta tahu, Ibu siapa? Siti Fadila, bekas menteri. Ini pokoknya bekas ketua MPR kita dulu ya kumpul. Tapi saya bilang, Bang Anies dari Bang Anies mau naik presiden itu saya aktif mendukung Anda. Tapi saya tidak, kan yang nama saya Anda ketahui. Enggak, saya bekerja bukan karena Anda. Karena Tapi tujuannya bukan itu. karena lillahi ta'ala saya bilang. Saya menginginkan pemimpin di Indonesia, pemimpin di sini itu muslim. Saya terus terang, minta maaf kalau ada saya begitu ke dia. Nah, saya biasa nggak sih mau bersama karena saya ikut Pak. Nggak pernah kalau ada acara saya ikut. Tapi saya nyumbang terus. Diam aja saya di belakang layar ngapain sih? Iya. Tapi tapi saya agak mundur setelah Anies gak naik itu. Tapi kami tim bikinlah yayasan reformasi Indonesia itu. Tadi saya bilang. Terus alhamdulillah udah terbentuk se-Indonesia perwakilan. Ada tambah dari serupa. Jadi kita ojol. Ya. Nah, karena yang bicara mak-mak, tidak usah kita. Bisa aja Pak, tapi ini sedikit saya mundur nih ke sini setelah terus saya nggak pernah diminta apa saya karena saya lagi ngurusin usaha saya supaya naik kalau saya tampil terus bisa diikat tahu sendiri Ya, Pak. belum kita undang mereka. Iya, jadi Mak-mak. mungkin nanti kalau saya ada kesempatan bisa aja, tapi saya memang absen nih. Absen hampir 2 tahun ini saya absen, saya ngurus perusahaan saya aja. Kerompong kemana-mana saya cari pemodalan ini. Saya pikir tanpa uang saya tidak bisa bergerak, ya kan? Tanpa uang saya tidak bisa apa-apa, tapi saya akan mencari di belakang layar untuk mensupport mereka gitu, untuk mereka berjalan gitu.